Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Summa qala ta'ala, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allazina iza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allazina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua masih diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hak yang sedang kita rasakan saat ini, yaitu kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani juga rohaninya. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena kesehatan merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus pandai-pandai bersyukur. Kita harus selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang Allah berikan ini. Manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Jadi mari kita sama-sama manfaatkan kesehatan ini untuk melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Dan juga mari bermuamalah. Mari kita berhubungan dengan sama manusia, karena manusia merupakan makhluk zon politikon, makhluk sosial yang tidak lepas dari yang namanya bantuan orang lain. Kita adalah makhluk sosial. Coba saja orang yang meninggal dunia itu kan membutuhkan orang yang hidup. Ya. Walaupun orang yang mati itu tidak minta. Ya. Tidak minta begitu sebenarnya ya. Tapi
di sini sudah menggambarkan bahwa manusia itu tidak terlepas dari yang namanya keperluannya. Ada yang membantu dari teman kita, sahabat kita, tetangga kita. Bahkan kita bila mana ada keperluan, ya, misalkan kita di rumah tangga ada yang harus dipecahkan, tentunya kita harus memecahkan. Kalau tidak bisa dipecahkan dengan 4 mata, bahkan akan menambah masalah, lebih baik kita pecahkan dengan saudara-saudara kita, tetangga kita, ataupun karib kerabat kita, teman kita, ya, ataupun para kiai. Silakan undang kiai untuk menyelesaikan masalah ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang ahlinya di bidangnya. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Jadi pentingnya untuk kita saling berbagi, kita saling peduli, kita terus dan menerus yang namanya kehidupan dunia tidak terlepas dari saling kita membantu dan menolong. Kalau kita ingin ditolong oleh orang lain, maka kita pun harus menolong orang lain. Misalkan kalau kita ingin melike orang lain, ya, kalau kita ingin dilike oleh orang lain, kita pun harus melike orang lain. Kalau kita ingin pengikut banyak dalam TikTok pun kita harus mengikuti orang lain dulu. Ya. Soal balik subscribe atau tidaknya tergantung dia. Ya. Yang penting kita berdoa dan berusaha. Ya. Seperti dalam YouTube, begitulah, harus ada interaksi supaya hidup channel kita, supaya hidup yang namanya media sosial para pendukung kita. Ya. Nah itu. Jadi harus saling watawasau bil haqqi. Ya. Saling wasiatan dalam hak, ya. Itu kalau misalkan ada masalah kita harus minta nasihat, minta pituah kepada orang yang ahlinya di bidangnya. Jangan kita menyelesaikan masalah rumah tangga karena ada masalah sepele dipecahkan kedua-duanya, ataupun dengan 4 mata dengan bini kita. Ya kalau syukur kalau selesai, kalau enggak selesai mungkin akan menambah rumit. Lebih baik kita undang orang yang bisa menyelesaikan masalah. Ya, terutama para guru, para kiai kita, ya, yang ada di kampung kita, ya, daerah kita, silakan untuk diundang. Ya, insya Allah dengan izin Allah segala permasalahan yang kita hadapi akan ada solusinya, akan ada jalan keluarnya. Banyak permasalahan yang tidak terpecahkan sehingga timbul depresi, timbul stres. Yang paling bahaya timbul sikap-sikap atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, seperti bunuh diri. Itu kan dilarang dalam agama Islam. Ingat, orang yang menyelesaikan banyak masalah kemudian menyelesaikan masalah dengan menambah masalah lagi, ya, dengan cara bunuh diri, itu tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menambah masalah nanti ke depannya di akhirat. Ya. Akan menambah masalah nanti di akhirat. Ya. Bunuh diri tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia mati karena memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mencederai ataupun membunuh diri kita sendiri, padahal Allah belum, ataupun di mana, ya, Allah belum saatnya untuk menyambut ajal kita, tapi kita memaksa. Dengan memaksa yang memang tidak dibenarkan dalam agama Islam, itu dilarang sama sekali. Kita yang namanya mati jangan dicari-cari, ketemu jangan lari. Jangan takut mati, ketemu jangan lari,
Tetap yang namanya kematian akan menjemput kita pada saatnya nanti. Tapi kita berhak untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk panjang umur. Tapi ingat, dengan minta panjang umur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus juga berjanji kepada Allah untuk apa kita panjang umur ini. Kita minta kepada Allah untuk apa? Untuk beribadah, untuk membekali diri kita dengan amal-amal yang baik, dengan ibadah untuk membekali amal-amal kita sehingga nanti kita masuk ke dalam alam barzah mendapatkan kenikmatan kubur. Kita nanti masuk ke akhirat, alam akhirat, kita ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menanam kebaikan-kebaikan ibadah di alam dunia ini ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia merupakan tempat kita menanam yang namanya nanti akan dipetik hasilnya di akhirat. Jadi sekali lagi, kalau ada permasalahan yuk kita pecahkan sama-sama ya. Jangan sampai ya ada masalah nggak dipecah-pecahkan sehingga mumet menjelimet dalam pikiran kita, dalam otak kita. Ya, sehingga nanti kalau misalkan tidak terpecahkan timbul kita depresi, timbul kita stres. Karena di sini ada uras saraf. Sehingga nanti bisa koslet kalau misalkan tidak ada solusinya dalam masalah-masalah. Yang paling bahaya lagi bila mana imannya lemah. Karena kurangnya dicas dalam pendidikan agama, kurangnya minimnya pendidikan agama. Makanya orang bunuh diri sepertinya dia menyelesaikan masalah, tapi ini menambah masalah panjang sampai ke akhir, bahkan tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala orang yang bunuh diri karena imannya hilang. Ya. Karena matinya bukan maunya Allah tapi maunya dia, memaksa kepada Allah. Dengan membunuh diri, membunuh orang lain pun sesama muslim itu tidak akan masuk surga. Apalagi membunuh diri sendiri, tetap tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, akan menambah masalah. Menambah masalahnya nanti di akhirat. Tidak ada penyesalan yang tidak ada penyesalan yang disesalkan di akhirat itu benar-benar ya. Tidak berartilah kalau ada penyesalan nanti itu. Tidak akan ada artinya penyesalan di akhirat. Makanya sebelum kita masuk ke alam akhirat itu merupakan alam pertama, alam barzah itu alam akhirat. Ada nikmat dan siksa kubur. Nah di sana. Makanya kita harus selalu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari yang namanya stres, depresi, apalagi bunuh diri. Ya. Kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah dan petunjuknya. Hadiri pengajian-pengajian, majelis-majelis taklim. Ya. Yang namanya forum pengajian itu waktunya tak terbatas. Silakan mau di YouTube, mau di TikTok, mau di medsos yang lain pun silakan. Ya. Jadi harus adanya ngecas siraman ataupun rohani kita harus dicas. Ya. Jangan cuma sekedar jasmani saja kita cas dengan olahraga giat, tapi rohaninya enggak diecas-ecas, enggak disirami dengan siraman-siraman keagamaan. Karena dengan mengikuti kajian-kajian Islam, kita akan menjadikan iman kita tambah kuat. Orang yang bunuh diri itu berarti imannya hilang. Bukan lemah, imannya hilang. Ya. Sehingga timbul bunuh diri. Ya. Itu. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang demikian. Na'udzubillah sa'umma na'udzubillah ya. Baik para pendengar yang budiman di mana berada, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga diberikan umur panjang, sehat, banyak rezekinya, dan kesehatan kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita ke alam dunia itu adalah illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Ya, itulah tugas kita. Walaupun kita usaha ke utara, ke selatan, barat, timur, cari maisha penghidupan, itu juga suatu kewajiban untuk kehidupan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Tapi jangan lupa yang namanya kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita tinggalkan ataupun dilalaikan. Sesegera mungkin untuk melaksanakannya. Karena Allah cinta kepada orang yang sesegera mungkin untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Rupanya sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.